akan menjelaskan tentang materi teks biografi untuk kelas 10 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teks biografi. Tapi sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik. Kalian tahu nggak apa itu teks biografi atau pernah dengar? Apa? Ada itu kayak belakangnya orang gitu kayak kenalan biografinya. Ya benar. Kali ini kita akan membahas lebih jelas lagi. Yang pertama itu pengertian teks biografi. Teks biografi adalah sebuah narasi yang menjelaskan perjalanan hidup seseorang. Biasanya dalam urutan kronologis mulai dari kelahiran, pendidikan, karir hingga pencapaian dari tokoh tersebut. Pada teks biografi biasanya ditulis tentang tokoh terkenal seperti tokoh sejarah, pahlawan atau pengalaman pribadi. Adapun struktur teks biografi yaitu yang pertama ada orientasi yang dimana memperkenalkan tokoh yang menjadi fokus utama dalam biografi tersebut. Itu mencakup nama, tempat, dan tanggal lahir. Yang kedua, peristiwa penting. Penulis menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam hidup seorang tokoh, seperti pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pencapaian. Penulis menggambarkan apa saja yang telah dicapai oleh tokoh yang menjadi objek. Yang terakhir, penutup. Biasanya penulis menuliskan refleksi tentang pengaruh tokoh terhadap masyarakat atau pesan dari hidupnya. Selanjutnya dari ciri-ciri. Pertama, di sini kita bisa lihat ciri-cirinya itu faktual. Teks biografi itu harus dilandasi pada fakta dan data yang benar. Penulisan harus objektif dan menggambarkan tokoh yang akurat. Yang kedua, bersifat kronologis. Urutan cerita biasanya mengikuti jejak waktu, mulai dari kelahiran hingga pencapaian tokoh. Yang ketiga, menarik. Teks biografi yang baik biasanya menampilkan cerita yang menarik dan inspiratif sehingga mampu membuat pembaca tertarik untuk membacanya. Yang terakhir, berdasarkan sumber yang valid. Informasi yang disajikan itu harus diambil dari sumber yang terpercaya seperti buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya lanjut, apa yang ditanyakan atau sudah jelas? Berikutnya ada jenis teks biografi. Yang pertama ada teks biografi resmi. Biasanya teks biografi resmi itu ditulis untuk tokoh terkenal sehingga penulis memerlukan izin dari tokoh yang ingin ditulis. Tokoh terkenal itu maksudnya kayak artis, pahlawan itu. Terus yang kedua teks autobiografi. Teks ini biasanya ditulis oleh tokoh itu sendiri, untuk menceritakan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah teks biografi sejarah. Teks ini memfokuskan pada tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Yang selanjutnya terakhir teks biografi sastra. Teks biografi sastra itu biasanya difokuskan untuk penulis, penyair atau seniman. Contoh teks biografi. Ini ada contoh teks biografi dari R.A. Kartini tahun 1879 sampai 1904.
walaupun sudah tidak sekolah, tapi ini baru membaca majalah dan buku sehingga pikirannya terbuka. Terlebih ketika tadi kondisi wanita di Eropa yang bebas mendapat pendidikan lebih. Kemudian ia membandingkannya dengan kondisi wanita Indonesia. Dari situlah niatnya untuk mendirikan sekolah bagi gadis-gadis di Jepara muncul. Saat ini juga pernah menulis surat untuk teman-temannya yang berada di Belanda. Tak lama, akhirnya ia mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda untuk melanjutkan studi. Namun, kala itu ayahnya memutuskan bahwa Kartini harus menikah dengan Raden Adipati Joyo Diningrat, yaitu seorang bupati dari Lembang. Raden Adipati Joyo Diningrat memahami cita-cita istrinya yang ingin mendirikan sekolah anak perempuan di Lembang. Kemudian, ia mengizinkan Kartini untuk membangun sekolah. Setelah sekolah di Lembang berdiri, hadir sekolah Kartini lain di Semarang, Surabaya, Jakarta, Malang, hingga di Cirebon. Pada 17 September 1904, Kartini meninggal dunia ketika melahirkan putra pertamanya di usia 25 tahun. Kumpulan surat-surat Kartini juga diterbitkan menjadi buku yang berjudul John Lewis Ernest Clear, atau artinya habis gelap terbitlah terang. Ia juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 108 TK tahun 1964. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi teks biografi adalah teks yang mempengaruhi kisah dari seseorang yang ditulis berdasarkan fakta dan disusun secara kronologis. Melalui teks biografi, pembaca dapat mengetahui latar belakang perjuangan serta pencapaian tokoh yang memiliki pengaruh atau peran penting dalam bidang tertentu. Dengan mempelajari teks biografi, serta diharapkan mampu mengambil nilai-nilai pelajaran dari tokoh yang diceritakan seperti kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Baik, terima kasih teman-teman. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau sudah jelas? Jika sudah jelas, materi pembelajaran